Namo Buddhaya. Salam sejahtera, penuh damai, pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Senang sekali saya Satna Dewi bisa menjumpai Anda tentunya dalam acara yang kita tunggu-tunggu bersama setiap malam Rabu. Baik, manage your mind. Baik, pemirsa Dhamma TV, menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia tentunya kita berpikir bahwa kita semua sudah merdeka ataupun bebas. Tapi apakah yang dimaksud dengan terbebas dan merdeka menurut terminologi Buddha? Baik, kita akan berdiskusi dengan seorang narasumber yang luar biasa, yang selalu optimis, saya lihat selalu ceria. Beliau datang dari Surabaya. Beliau adalah Biku Teja Punyo Tera. Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya, dan juga bagi pemirsa Dhamma TV dimanapun berada, semoga senantiasa bisa memaknai hari kemerdekaan ini dengan bijak, sehingga kita pastinya akan lambat laun bisa mencapai tujuan dari kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya. Hidup damai, hidup bahagia, hidup sejahtera, hidup saat ini bahagia, kalaupun meninggal dunia bisa terlahir alam surga. Aduh, itu cita-cita semua. Apa itu? Apakah yang sebenarnya dimaksud kebebasan? Ya, ya, jadi kalau kita misalnya berbicara tentang kebebasan ini, kita harus memaknainya secara luas dulu. Yang maksud kita mencapai kebebasan ini dalam segi mana? Tapi kalau menurut saya pribadi, bangsa Indonesia belum mencapai tahapan manapun untuk mencapai kebebasan, itu belum ada. Jadi misalnya kita melihat dari ekonomi, apakah bangsa Indonesia memang sudah adil makmur? Belum. Kalau belum, berarti kita masih terjajah oleh kemiskinan, belum meratanya kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat bangsa Indonesia. Dan itu menjadi tugas kita untuk bagaimana menyejahterakan masyarakat kita ini setelah kemerdekaan kita. Memang kayaknya sih kita terbebas dari penjajahan secara fisik oleh penjajah yang ingin menguasai bangsa Indonesia, tetapi apakah kita memang benar-benar sudah terbebas dari penjajahan? Itu belum. Kita masih terjajah secara ekonomi juga, secara politik juga. Kemudian kita juga masih banyak tantangan untuk bagaimana mewujudkan kemerdekaan tadi setelah kita terbebas dari penjajahan tadi. Apakah memang tujuan kita untuk menyejahterakan bangsa kita ini tercapai atau belum? Itu semuanya belum. Dan kemudian juga kalau kita berbicara tentang pendidikan, apakah bangsa Indonesia sudah terbebas dari buta huruf? Masih belum. Jadi dari segi pendidikan pun kita juga masih belum merata, belum sampai mencapai tujuan untuk bagaimana semua orang ini memiliki pendidikan yang baik. Itu. Ya. Karena pendidikan ini juga akan sangat mempengaruhi ekonomi, dan juga kita berharap sih mereka-mereka ini yang punya pendidikan ini memiliki dasar moral yang bagus, sehingga bisa mengabdikan pendidikannya, ilmunya ini untuk mereka semuanya. Seperti itu, bukan untuk bagaimana memeras tenaga mereka untuk kesejahteraan kita sendiri, tetapi bagaimana kita membantu supaya semua orang terbebas dari buta huruf, hidupnya bisa bahagia, sejahtera, seperti itu, dan terbebas dari kebodohan maksudnya. Dan harapan kita bukan hanya dari segi itu saja, tapi kita harus benar-benar membuat kondisi batin masyarakat Indonesia ini benar-benar merasa aman, merasa damai, merasa bahagia, dan bisa menjalani kehidupannya ini dengan baik. Seperti itu. Bante, dengan adanya demo-demo buruh ya Bante, itu tadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemilik-pemilik dari pabrik-pabrik atau tempat mereka bekerja, itu sebenarnya apa sih Bante? Kegelapan batin atau apa Bante? Jadi mungkin sangat kontras ya, maksudnya permasalahan kita itu besar di sana. Kenapa sampai yang punya pabrik melakukan ini, melakukan itu? Mereka juga pasti mengambil inisiatif mendirikan pabrik itu kan untuk mendapatkan keuntungan pastinya, sebesar-besarnya dengan kita menyediakan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi yang perlu dipertimbangkan di sana itu kan banyak sekali, termasuk juga untuk urusan-urusan pajak, urusan segala macam, tetek bengek antara untung dan rugi segala macam, itu kan menjadi tanggung jawab pemiliknya. Seperti itu, yang terkadang itu tidak dimengerti, tidak diketahui oleh karyawan. Yang karyawan sih yang penting saya kerja dapat gaji,
Tapi kalau yang pemiliknya kan bertanggung jawab untuk keseluruhannya, bukan hanya menggaji saja, apa yang bisa dibuat untuk gaji mereka, kemudian untuk pajaknya juga, kemudian untuk bagaimana meningkatkan terus usahanya itu dengan berbagai macam halangan, rintangan, persaingan dagang dan lain sebagainya, seperti itu. Tapi yang menjadi pokok pendasaran di sini supaya tidak terjadi begitu ketimpangan begitu, maksudnya itu di sana Buddha itu pernah menyampaikan tentang Sigala Sutta, di mana di situ juga salah satunya membahas tentang kewajiban tanggung jawab masing-masing, maksudnya atasan dengan bawahan, bawahan dengan atasan, seperti itu. Kalau itu bisa dijalankan dengan baik, maka di sana tidak ada sampai demo ketidakpuasan segala macam. Jadi seharusnya peraturan itu menimbulkan keharmonisan ya antara sang pemilik dan itu. Tapi sebenarnya gini loh Bante, apakah di awal ketika orang membuat sebuah pabrik Bante, apakah semata-mata niatnya adalah untuk keuntungan bisnis? Ataukah harus disertakan dengan misalnya membuka lapangan pekerjaan untuk kesejahteraan bersama, seperti itu Bante? Kalau ada yang kedua tadi, memang tujuannya itu sudah bagus. Jadi dia menyediakan lapangan kerjaan itu bukan untuk keuntungan dia pribadi, tetapi untuk tujuannya adalah kesejahteraan bagi masyarakat bangsa Indonesia. Dibangun perusahaan di mana-mana seperti itu. Tapi kalau yang pertama tadi tujuannya memang masih kurang bagus ya. Apa pandangan salah tepat. kalau cuma keuntungan semata-mata loh menurut sebenarnya diperboleh-bolehkan aja, tepat-tepat aja, karena semua orang usaha itu tujuannya adalah untuk mencapai tingkat kemakmuran bagi hidupnya. Tetapi ya kalau sampai misalnya dia hanya berpikir untuk kemakmuran dirinya tapi tidak untuk kemakmuran karyawan-karyawannya atau masyarakat di sekelilingnya, berarti dia itu adalah termasuk orang-orang yang egois, yang hanya ingin kaya bagi dirinya sendiri tapi tidak untuk orang lain, seperti itu. Atau bahkan beliau sendiri malah mengorbankan orang lain untuk mendapatkan tujuannya itu tadi, itu malah kurang tepat sama sekali. Iya, kurang tepat Bante. Suatu tindakan yang kurang tepat akan menimbulkan juga suatu akibat yang kurang tepat. Ya, kapan terbebasnya Bante, kapan merdekanya ya, ini kan? Kalau kita ngelihat itu kan sebenarnya kita itu harus berpikir, kita mencari materi sebanyak apapun, seberapa banyak sih yang kita bisa gunakan? Seberapa banyak yang dapat kita manfaatkan sampai kita misalnya meninggal dunia, seperti itu. Tidak seberapa banyak, tapi kenapa sih kita terus ingin menguasai? Karena sesungguhnya karena kita dicengkram, dijajah oleh ketamakan, oleh keserakahan, seperti itu. Makanya kita ini kalau dikatakan sudah bebas dari mana? Batin kita belum terbebas. Kemudian dari misalnya dari segi pendidikan, dari segi ekonomi, kita belum terbebas semuanya, begitu. Tapi kalau kita mau membebaskan itu semua, diawali dari dirinya sendiri tadi, membebaskan batinnya tadi, membebaskan diri kita dari ketamakan, dari keserakahan. Sehingga kita itu kalau misalnya melakukan sesuatu itu bukan untuk mendapatkan, tapi adalah semata-mata untuk memberikan, melepaskan, mengikis keserakahan dalam diri kita. Makanya seperti hanya orang beramal. Di mana-mana kalau saya melihat pikirannya orang melakukan amal kebajikan, tujuannya itu adalah untuk mendapatkan pahala. Semua saja, dari yang tingkatnya itu intelektual tinggi ataupun rendah, tujuannya orang beramal adalah untuk mendapatkan pahala. Loh, tapi memang ajarannya begitu loh Bante. Diajarkan loh itu Bante. Itulah kesalahan kita. Kita diajarin untuk beramal untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang kita berikan. Tapi bukankah itu hukum tabur tuai Bante? Tabur tuai memang. Memang itu hukumnya memang seperti itu. Hukum tuai, tanam menunai. Tapi yang dianjurkan itu bukan seperti itu. Itu boleh-boleh saja tapi kurang benar, kurang tepat. Jadi kalau misalnya saya kan mau beramal 10 untuk mendapatkan 20. Kelihatan bahwa orang itu beramal dengan keserakahan. Ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Saya memberikan ini supaya mendapatkan itu, saya melakukan ini supaya mendapatkan ini. Itu dia memberi itu dengan tujuan, dengan niat di dalam batinnya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih tadi. Untuk apa kita mendapatkan itu semua dengan lebih? Ingin kekayaannya berlipat-lipat,
ingin Istri. usahanya Banyak. istrinya banyak. Iya kalau Ya, kaya jangan kan banyak-banyak, banyak satu loh. aja lah. Udah pusing ya. Oh iya, satu aja udah pusing apalagi banyak. Ya. Nah, jadi kayaknya semakin banyak gitu, ingin mendapatkan lebih Serakah apapun itu. Seperti itu, jabatannya pengen lebih tinggi, namanya lebih pengen dikenal orang, pengen banyak pengikutnya, pengen materi kekayaan duniawinya lebih banyak. Kita punya itu semua untuk apa? Padahal tujuannya mau bebas nih, jadi tidak bebas. Jadi ya? tidak bebas. Tambah mengikat. Karena itu semuanya akan membuat ikatan bagi batin kita untuk tidak bisa bebas. Aduh. Itu. Karena kalau udah itu semua, nanti akan timbul kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, takut nanti diambil orang, dirampok orang, ditipu orang segala macam. Ini kebodohan batin, kegelapan batin Iya, atau apa nanti? Kebodohan. Bodoh itu. Dan banyak orang bodoh. Iya Bante ya, mau merdeka kok malah ngikut terus ya Bante ya. Jadi kan itu tadi tujuannya ingin bahagia tapi tidak bahagia kan, Iya. karena begitu mereka sudah dapatkan itu semua ternyata tidak bahagia. Oh bukan ini ternyata kebahagiaan, lantas di mana ini? Padahal setelah mendapatkan itu semua saya pikir itu bahagia, ternyata tidak bahagia seperti itu. Nah ternyata kebahagiaan itu tadi dilandasi kalau kita bisa mengikis yang namanya keserakahan, yang namanya ketamakan. Seperti itu, loba dalam batin kita. Ini dikikis. Jadi kalau orang memberi tujuannya itu untuk mengikis. Memberi tujuannya untuk mengikis ya? Ya, kita kan sebenarnya ada yang kalau kita berbicara tentang batin itu ada akar kejahatan, ada seseorang yang melakukan tindakan-tindakan segala macam cara tadi. Ini didasari dari 3 hal tadi. Karena kebencian, karena ketamakan, karena kebodohan. Itu akarnya yang ada bersumber pada batin kita. Begitu. Nah, kalau kita misalnya mau mengikis kebencian kita bisa pancarkan cinta kasih. Nyakitin apapun orang lain, menghina, menyakitin, mencela, memfitnah kita, udah ndak usah diurusin, ndak usah ditanggapi, ndak usah dibalas. Pancarkan cinta kasih, maafkan mereka, pancarkan cinta kasih kepada mereka dengan harapan mereka semuanya bahagia. Dengan cara seperti itu kebencian dalam diri kita bisa terkikis. Kalau kita menginginkan ketamakan, keserakahan kita terkikis. Kita memberi bukan untuk ingin mendapatkan lebih-lebih, itu bukan. Tapi kita memberi adalah tujuan saya supaya tidak serakah, saya supaya tidak tamak, supaya tidak terikat, melekat begitu. Berarti itu sebenarnya untuk menyeimbangkan batin ya Bante ya, justru ya. Dari yang serakah menjadi lebih supaya seimbang, supaya lebih bijaksana sebenarnya. Iya. Jalan tengah ya. Tapi mana ada yang melakukan untuk mengikis ketamakan? Soalnya nggak berasa kalau serakah tuh nggak berasa Bante. Iya. Kebanyakan kan tujuannya orang melakukan itu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih-lebih tadi. Makanya semakin menderita hidupnya karena ya keserakannya semakin berlipat-lipat. Seperti itu. Kayak misalnya seorang bos yang luar biasa pengusahanya, perusahaannya sampai belasan begitu, menjadi orang terkaya sampai mungkin 5 besar terkaya di Indonesia. Tapi kenapa sih mereka tetap aja tidak puas, pengen terus? Ya karena sesungguhnya mereka terjajah oleh keserakahannya itu. Tidak peduli siapapun yang menjadi korbannya. Yang penting dia adalah egonya dulu muncul itu. Saya yang penting menjadi orang terkaya di Indonesia, nomor 1. Pokoknya semuanya ini milikku. Akhirnya mati juga Bante. Matinya kena nyamuk. Iya. Diobatin mana-mana nggak sembuh. Oh jangan kemana-mana Bante, ini gosip katanya nggak boleh gosip ya. Baik pemirsa Dharma TV, pembicaraan semakin seru, jangan kemana-mana karena kita akan ketemu setelah satu ini. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya masih dalam acara Manage Your Mind bersama saya Satna Dewi, dan pembicaraan masih dalam tema terbebas dan merdeka bersama narasumber kita Biku Teja Punyatera. Baik Bante, nggak usah dibicarain yang tadi Bante. Tapi ini langsung bagaimana mengatur pikiran agar dapat terbebas dan merdeka. Karena kayaknya Bante, kalau kita masih berkehidupan sosial ya, itu masih terjadi simbiosis mutualisme ya, saling menguntungkan, saling berinteraksi. Apakah benar ada yang namanya bebas dan merdeka sesungguhnya itu Bante? Ada. Kalau tidak ada, tidak perlu dibicarakan di sini. Jangan-jangan itu cuma, nah itu cuma tujuan bombastis gitu loh Bante, yang nggak mungkin gitu loh. Makanya diuber-uber terus. Iya. Jadi saya katakan ada. Ada ya Bante?
Cuma kalau memang tidak ada, kita tidak perlu membahasnya di sini. Baik, Saya meyakini ada. Maka karena ada, kita perlu membahas itu untuk kita benar-benar bisa mencapai kebebasan itu. Seperti itu. Jadi ajaran sudah ditunjukkan untuk kita bisa mencapai kebebasan. Jadi jangan sampai kita terjajah oleh diri kita sendiri yang ingin merdeka. Ya. Jadi usahakan gimana cara supaya kita merdeka, supaya kita ini benar-benar bebas. Kita tahu tujuan hidup kita bahagia. Dan kita tidak perlu untuk mencari kebahagiaan di atas penderitaan orang lain yang sama-sama juga ingin bebas, ingin bahagia. Seperti itu. Nah, yang sumber penderitaan yang membuat kita terbelenggu oleh penderitaan yang membuat kita terjajah, itu sesungguhnya tidak terlepas dari kondisi batin kita masing-masing. Makanya Buddha itu pernah mengatakan bahwa penakluk yang sejati, pahlawan yang sejati itu adalah bukan orang yang dapat menaklukkan beribu-ribu musuh dalam sebuah pertempuran, atau orang yang bisa menaklukkan orang lain. Bukan orang itu yang disebut sebagai penakluk atau pahlawan, tetapi orang yang dikatakan sebagai pahlawan yang sejati, penakluk yang sejati adalah orang yang bisa menaklukkan dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, caranya gimana Bante untuk bisa menaklukkan dirinya sendiri? Ya memang kalau kita untuk menaklukkan dirinya sendiri ini tidak seperti hanya pasukan perang yang dilatih untuk berperang, membawa senapan, senjata, dan lain sebagainya. Ini musuhnya diri sendiri. Kita tidak memerlukan senjata tajam, tidak memerlukan meriam, pistol, dan lain sebagainya. Kalau kita menggunakan itu namanya bunuh diri itu. Dor, mati. Ya, musuh aku iku lho ya Bante. Musuhnya diri sendiri ternyata dor gitu, udah mati kan. Tidak merdeka juga itu kan, namanya bunuh diri. Nah, kita tidak memerlukan senjata-senjata itu. Yang kita perlukan itu senjatanya ini bukan seperti itu. Yang kita perlukan adalah kita memiliki keyakinan bahwa kebebasan itu ada. Itu bisa kita capai, kita bisa peroleh apabila memang kita bisa mengikis semua sebab-sebab yang menimbulkan penderitaan bagi hidup kita, membuat kita terikat, melekat di sana. Ya itu tadi, kebencian, keserakahan, kebodohan, itulah yang menjajah batin kita. Cobalah kita dengan keyakinan kita, dengan apa yang sudah diajarkan di dalam keyakinan-keyakinan kita, jangan hanya sebatas ritual semata. Nggak usah baca pinter-pinter teorinya, nggak usah menghafalkan di luar kepala. Kalau memang itu nggak ngerti untuk apa juga. Benar. Harus dimengerti, harus dipahami itu benar atau tidak. Diartikan itu. Kemudian kalau memang itu benar, itu baik, ini bermanfaat, kalau dipraktekkan bisa membawa kebebasan bagi batin kita dari ketamakan, kebencian, kebodohan, praktekkan itu, lakukan itu, seperti itu. Jadi begitu kita memiliki keyakinan dan kita juga tahu bahwa ini jalan, ini adalah untuk bisa mencapai kebebasan, maka praktekkan sebisanya, semampunya kita. Jadi misalnya diawali dari mana Bante kalau kita mau mempraktekkan? Untuk kita bisa melakukan itu sebenarnya kalau bisa dikatakan kita memiliki 5 kekuatan. 5 kekuatan bersumber pada batin kita sendiri, pada diri kita sendiri. Cuma orang itu tidak pernah menyadari itu gitu. Kadang-kadang belum apa-apa sudah mengatakan, Bante saya ini kan manusia biasa, mana bisa. Waduh, saya sudah ya. Dianggapnya para biku sang Buddha itu bukan manusia gitu. Iya, Bante. Kita semuanya adalah manusia biasa. Tapi setelah mempraktekkan itu menjadi manusia luar biasa yang bisa menaklukkan dirinya sendiri tadi. Nah, saya seperti tanya itu. sekarang yang 5 itu tadi apa Bante? Saya mau ini. 5 itu yang pertama tadi sudah saya singgung, 1, keyakinan. Keyakinan harus punya. Keyakinan pada siapa Bante? Nah, keyakinan pada dirinya sendirilah. Kita itu mampu. Kalau orang lain itu Buddha itu adalah manusia, murid-muridnya itu juga manusia, saya juga manusia, pasti saya juga bisa. Landasan keyakinan itu dari itu tadi, berarti dari pendahulu-pendahulu kita ya? Ya. Mereka bisa, pasti aku bisa. Gitu. Ya. Gitu ya. Yang membuat tidak bisa sih mungkin karena saya manusia biasa, bagaimana bisa gitu. Soalnya nggak yakin, orang nggak kenal diri sendiri, Ya. gimana yakin loh Bante?
Makanya kita harus mengetahui kemampuan yang ada dalam diri kita itu tadi. Ya. Ya, kemudian yakin pada kalau di dalam pandangan Buddhis itu ada beberapa keyakinan, yaitu yang pertama itu keyakinan terhadap nibbana. Nibbana itu adalah padamnya kilesa atau mencapai kebahagiaan tertinggi. Padamnya kotoran batin atau bersihnya batin kita. Itu adalah nibbana. Tidak ada kebencian, tidak ada keserakan, tidak ada kebodohan, itu namanya nibbana. Ya. Kalau kita bisa sudah hidup tidak punya itu semua, berarti orang itu sudah bebas sudah. Tidak ada pekerjaan lain sudah. Nggak ada pekerjaan lain, banyak nih pekerjaan Bante. Berarti kalau belum selesai itunya, kebencian, keserakan, kebodohannya belum terkikis, habis belum bersih itu dari batin kita, berarti memang pekerjaannya masih banyak. Pekerjaan melayani sekarang nih Bante maksudnya. Oh, kalau itu bukan pekerjaan untuk melayani. Kita punya hidup, kita sudah beres pekerjaan kita melakukan itu karena dorongan cinta kasih. Bukan karena kita ingin supaya dia ikut saya, supaya dia menjadi pengikut saya, menjadi milik saya, bukan. Karena tujuannya adalah untuk cinta kasih tadi. Tidak ada apa beban di sana. Tidak ada keinginan untuk kebahagiaan juga di situ. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada keinginan untuk kebahagiaan. Kenapa? Karena kita sudah bahagia. Sudah merdeka. Kebencian, ketamakan, kebodohan sudah terkikis habis, sudah hilang. Makanya saya katakan sudah selesai pekerjaannya, beres. Begitu. Kita tidak akan menderita lagi. Berarti memang menjadi satu sumber cinta kasih aja, mengalir cinta kasih aja. Ya. Udah itu ya Bante ya. Jadi kita punya keyakinan pada Buddha, pada Dhamma, pada Sangha. Buddha itu kesadaran, Dharma itu kebenaran, Sangha itu adalah kesucian. Kita yakin terhadap tadi sudah nibbana ya. Kemudian Tiratana tadi Buddha, kesadaran, kebenaran dan kesucian. Itu kita yakini juga ada, bisa. Begitu. Kemudian yang ketiga itu adalah yakin tentang Tripitaka, kitab sucinya. Bahwa Tripitaka itu adalah apa yang disampaikan oleh Buddha kemudian dituliskan di sana. Tripitaka berisikan tentang peraturan, berisikan tentang ajaran, dan berisikan tentang filsafat. Makanya disebut Tripitaka. Winaya Pitaka, Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka, Tripitaka. Ini buku panduan nih, kalau dalam hidup ada buku panduan nih. Iya, nggak HP sekali. Aja ada buku panduannya ya Bante. Iya kan, mengoperasikan ya. Diri kita tuh ternyata kudu ono panduan nih, gak panduannya ya petang-petangan gelap-gelapan aja ya. Jadi ada Tripitakanya. Kalau semua kitab suci, semua keyakinan ada kitab sucinya. Itu panduannya. Betul, buku panduannya. Kemudian selain ada contohnya tadi, ada buku panduannya tadi, ada tujuannya tadi. Kita pun juga yakin dengan hukum karma, hukum sebab dan akibat. Kita menanam, kita sendiri yang memetik. Menanam kebaikan, kita memetik kebaikan. Kita menanam keburukan, kita memetik keburukan. Semua agama seperti ini kan? Semua hukum agama. Sebab akibat ini. Ya, tidak tahu itu diyakini atau tidak, tapi saya menyampaikan ini sebagai keyakinan umat Buddha seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah keyakinan tentang hukum 4 kesunyataan mulia. Apa ini? Kesunyataan mulia yang pertama, hidup ini adalah penderitaan. Diawali dari kelahiran pasti mengalami kematian. Penderitaan di sini bisa menjadi dua hal, penderitaan karena jasmani, penderitaan karena batin. Penderitaan jasmani karena penyakit, macam-macam penyakit karena punya jasmani. Kalau penderitaan batin ya karena terjajah oleh kebencian, keserakan, kebodohan tadi. Seperti itu. Itu nafsu-nafsu keinginan menguasai di batin kita. Bentar, menyadari bahwa hidup ini adalah penderitaan, menyadari ya, yeah. Kan banyak orang juga nggak sadar. sadar. Apa yang terjadi Bante antara yang tidak sadar dan sadar ini? Kalau yang tidak sadar sih happy-happy saja. Hidup ini senang-senang, foya-foya, kerja terus, kesenangan-kesenangan indriawi duniawi, yang penting happy. Itu kan orang tidak sadar. Kalau orang yang sadar, oh hidup ini penderitaan. Dengan kelahiran saya nanti akan mengalami kematian. Tapi boleh happy juga kan Bante? Happy boleh aja, boleh tertawa, boleh tersenyum, boleh menangis. Silahkan saja. Itu sikap dari perasaan kita. Iya. Ya kan, sifat dari perasaan kita. Begitu kita senang ya kita tertawa, begitu kita sedih ya kita nangis. Tapi bebaskan batin kita dengan tangisan dan tawaan. Karena kita itu selalu terbakar. Apa yang membakarnya? Dibakar oleh nafsu keserakan, dibakar oleh nafsu kebencian, dibakar oleh nafsu kebodohan.
Kalau kita senantiasa dibakar, ngapain sih nangis, tertawa gitu. Itulah orang hidup dalam kelengahan. Maka manfaatkan hidup kita dengan selalu sadar, bereskan penyakit batinnya seperti itu untuk mengetahui penderitaan. Berarti kesadaran untuk bahwa ada hukum perubahan ya Bante, ketidakkekalan di situ. Ya, itu nanti untuk selanjutnya. Oh, yang selanjutnya yang pertama tadi apa Bante? Mengetahui, menyadari tentang kenyataan, yaitu hidup penderitaan. Hidup penderitaan. Jangan diteruskan dulu Bante, setelah ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan ketemu lagi setelah satu ini. Baik, masih di acara Manage Your Mind bersama saya Satna Dewi dan tentunya bersama narasumber kita adalah Biku Tejapunyo dalam Terbebas dan Merdeka. Baik Bante, tadi ada 4 kasunyataan tadi ya Bante ya kita bahas. Yang nomor 1 tadi terbebas dari penderitaan. Kita harus mengetahui, menyadari hidup bahwa ini hidup adalah penderitaan. Baik. Ya. Yang kedua Bante? Kalau sudah sadar belum ini? Sadar. Lahir, akan tua, akan sakit, akan mati. Pasti. Itu kondisi fisik kita. Tapi yang membuat kita menderita bukan karena fisiknya saja, tapi karena kondisi batinnya. Kalau batinnya ini masih sakit, kita akan mengalami kelahiran lagi. Lahir, sakit, tua, mati lagi. Karena batinnya masih belum beres, belum sembuh dari kebencian, keserakahan, kebodohan, dari semua sebab-sebab penderitaan, maka akan lahir lagi. Lahir, sakit, tua, mati. Lahir, sakit, tua, mati. Lahir, sakit, tua, mati. Begitu sampai beleneh gitu. Sampai bosen-bosen gitu. Ya. Jadi kita tetap akan mengalami kondisi penyakitan, akan terus mengalami penderitaan karena batinnya yang tidak diperhatikan, tidak disembuhkan. Nah, kita sekarang ini begitu sadar, oh saya ini sekarang jadi manusia, punya keyakinan. Bukan ngurusin jasmaninya saja ini, bukan. Tapi ngurusin batinnya. Gimana caranya supaya batin kita ini sembuh dan kita tidak akan mengalami penderitaan lagi. Seperti itu. Ya, jadi menyadari tentang penderitaan jasmani dan batin kita. Intinya menyadari hidup ini adalah penderitaan. Kemudian yang kedua, mengetahui bahwa penderitaan muncul ini bukan karena cobaan. Penderitaan ini bukan karena ujian. Penderitaan ini bukan karena makhluk lain, orang lain di luar kita. Yang membuat kita menderita itu adalah dirinya sendiri. Jadi hidup ini jangan pernah mencari kambing hitam. Tapi biasanya kambing putih ya. Kambing putih, kita ciptakan kambing putih. Ya. Jadi jangan pernah, oh saya menderita karena dia, saya menderita karena itu. Kok nggak pernah, oh saya bahagia karena dia. Jarang sekali seperti itu. Selalu mengatakan saya menderita karena dia, karena dia seperti itu. Tidak. Tapi kalau iya, kalau kebahagiaan karena saya, begitu, karena saya sendiri. Tapi kalau penderitaan karena orang lain, benar-benar tidak etis banget, tidak bijak banget. Tidak etis ya Pak. Ya, jadi bahagia menderitanya kita sesungguhnya itu karena bersumber pada dirinya sendiri. Ya. Kalau mengetahui penderitaan dan mengetahui bahwa penderitaan ini akan hilang, akan musnah, akan tidak kita rasakan apabila sebabnya bisa dihilangkan. Apa sebab penderitaan itu? Sebab penderitaan kalau di dalam 8 jalan utama, kalau kita umat Buddha itu memiliki simbol roda dharma. Roda ada jerujinya itu 8. Itu sebenarnya mencirikan bahwa kita itu punya jalan tengah yang berruas 8. 8 jalan utama. Ya. Jalan tengah. Yaitu tadi jalan tengah itu di sana ada kebijaksanaan, moralitas dan meditasi seperti itu. Jadi dari mulai pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, usaha benar, perhatian benar, konsentrasi benar. Ini 8 jalan utama itu. Jadi sebabnya harus kita ketahui bahwa sebabnya karena apa adanya kama tanha, bawa tanha, wibawa tanha. Nafsu keinginan itu yang membuat kita menderita. Nafsu ingin menjadi dan nafsu untuk tidak ingin menjadi, memusnahkan diri. Ini yang membuat kita menderita. Sebabnya ini apabila kita hilangkan, maka akan berakhirlah penderitaan. Kita tidak akan mengalami kelahiran lagi. Nah, untuk bisa mencapai kondisi supaya tidak dilahirkan lagi, 8 jalan utama tadi harus dipraktekkan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Bante Teja sendiri memahami tentang 8
ini dulu atau menjadi biku dulu Bante? Saya nggak tahu. Niatnya itu dulu. Setelah tahu tentang ini baru yang saya menjadi tahu biku. bahwa hidup saya menderita. Yang saya tahu waktu itu hanya hidup saya menderita dan saya ingin cari solusinya gimana supaya saya terbebas dari penderitaan ini. Jadi solusi ya, Seperti- menemukan solusi itu ini ya Bante ya. Iya. Bukan karena sudah mempelajari, oh ini ternyata jalan yang benar nih. Ya, lah itu baru kemudian. Jadi pertama kali menyadari bahwa hidup saya menderita dan saya ingin terbebas dari penderitaan. Saya juga tidak mungkin mau mencari kebebasan saya dengan mengorbankan orang lain, makhluk lain karena saya ingin terbebaskan. Bukan. Tapi saya harus mencari solusi gimana caranya supaya saya bebas tanpa harus mengorbankan mereka semuanya. Tapi ini karenanya Bante ya, belum sampai menikah ya, sudah kecemplung di dunia pernikahan dan kemudian baru menyadari loh kalau itu penderitaan. Bante. Tidak apa-apa, jalankan lagi. Jalanin aja. Karena itu kan keputusannya begitu. Keputusan dalam kondisi tidak sadar Bante. Ya, begitu. Ya, karena kalau sekarang sudah sadar, sudah tahu posisi saya, oh sekarang saya menjadi berumah tangga, jalannya aja sesuai dengan kebenaran. Ajak pasangan hidupnya, anak-anaknya bina rumah tangga yang bahagia, supaya bisa sama-sama mencapai kondisi kebahagiaan tadi. Gitu ya, Begitu. ya justru malah Jadi dipakai, jangan berpikir, wah saya sudah kecemplung ini mana bisa, salah lagi nanti. ya, ini lahan latihan ya sebenarnya. Jadi sudah mengambil langkah begitu dan ternyata begitu tahu, oh ini ternyata penderitaan di dalam keluarga ini. Arahkan keluarganya, pasangan hidupnya, anaknya, istrinya untuk sama-sama melakukan kebajikan sampai akhirnya mencapai kebebasan. Tidak boleh menyerah. Boleh nggak kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mengambil jalan selibat atau tidak menikah? Boleh mau menyampaikan itu, tapi keputusan tetap pada diri sang anak. Jangan pernah memaksakan itu. Oh tidak boleh ya? Tidak boleh memaksakan itu. Jadi ada loh Bante yang dari satu keyakinan bahwa mereka bahagia sekali kalau ada yang memang kita boleh memaksakan sesuatu pada dirinya sendiri saja, silakan. Tapi tidak boleh memaksakan kepada anak kita ya? untuk anak kita sesuai dengan keinginan kita, tidak boleh. Mereka punya kondisinya mereka sendiri. Kalau kita paksakan nanti hasilnya tidak bagus. Ada yang sebenarnya anaknya tidak ingin menikah tapi orang tuanya loh yang memaksa untuk menikah, banyak Ya, loh Bante. Ya, betul. Itu berarti karma dari orang tuanya. Ya tunggu saja sampai mungkin beliaunya sudah tidak ada baru menjadi biku atau menjadi biarawan atau menjadi hidup hidup selibat tadi. Tapi ya sudahlah, tidak apa-apa, kita akan mewujudkan bakti anak sama orang tua dengan berbagai macam cara kan bisa. Tidak harus menjadi seperti ini baru bisa mewujudkan bakti sama orang tua, bukan. Ya tapi kan tujuannya mau terbebas dan merdeka. Ya, lo tadi itu lo, terserah Bante. deh kalau begitu. Iya kan Bante. Jadi apalagi dari Bante. Ya. Iya kan 8 tadi ya. Jadi memang hidup ini keputusan kita sendiri dan tanggung jawab kita sendiri. Tapi kalau sudah mengambil salah satu keputusan, kita memilih salah satu di antaranya, sudahlah jalani sampai penuh dengan tanggung jawab sampai selesai. Yang mungkin itu salah satu karma yang harus kita bayar kan. Ya? Kalau memang sudah anak-anak sudah dewasa, sudah sukses, sudah berkeluarga, kewajiban kita dengan mereka sudah selesai, kemudian mau meninggalkan itu semua untuk kemudian hidup selibat, ya silahkan. Tidak harus izin dari pasangannya Bante? Iya. Harus izin. Kalau didukung, iya, karena kan sudah ada ikatan tadi. Kalau tidak didukung, tidak diizinkan oleh pasangan misalnya nih? Nggak bisa, Nggak kita bisa nggak juga berani ya, nerima juga. Oh, Kewajiban tanggung jawabnya udah selesai belum? Kalau sudah ya boleh silakan. Kalau belum selesai, selesaikan. Jangan dijadikan pelarian. Oh jadi biku kok pelarian, jadi udah bagus itu. Jadi memang kalau sudah berpasangan harus ada pengertian dan pemahaman itu ya Bante? Ya. Antara kedua pasangan. Ini ya Bante baru bisa ya. Tapi kalau misalnya dua-duanya memang berpikir, oh nanti kalau misalnya anak-anak sudah dewasa, sudah rumah tangga sendiri, ayo kita berdua pergi untuk hidup selibat misalnya begitu, boleh silakan, malah itu lebih bagus. Saling mendukung, saling memotivasi untuk meningkatkan spiritualnya, begitu. Seperti itu. Itu tadi yang 4 kesunyataan mulia. Itu maksudnya mulia. Jadi ada jalan untuk mengakhiri penderitaan tadi, 8 jalan utama. Kemudian yang selanjutnya adalah meyakini tentang hukum tilakana. Hukum tilakana itu hukum 3 corak yang nyata, 3 corak umum. Dan ada Buddha atau tidak ada Buddha, hukum ini tetap ada. Tidak ada yang menciptakan, Tuhan juga tidak menciptakan ini. Apa itu? Ya Tuhan tidak menciptakan itu, tidak ada utik-utiknya dengan semuanya yang Bante sampaikan tadi. Jadi 3 hal tadi itu adalah hukum anicca,
dukkha, dan anatta. Pertama, perpaduan unsur, semua bentuk perpaduan unsur akan mengalami perubahan. Ini tidak bisa disangkal kebenaran ini. Semua bentuk perpaduan unsur mengalami perubahan. Rumah perpaduan unsur berubah, mobil perpaduan unsur berubah, tubuh jasmani kita perpaduan unsur berubah. Karena perubahan ini menimbulkan ketidakpuasan. Rumahnya menjadi reot, tidak puas, menderita. Mobilnya semakin reot, berubah, karena menderita. Nah, kalau ada yang diganti boleh tidak apa-apa, tapi reot lagi nanti perubahan. Kemudian jasmani kita juga akan berubah, menimbulkan ketidakpuasan, penderitaan juga seperti itu. Jadi perpaduan unsur tidak kekal adanya, selalu mengalami perubahan, dan karena perubahan menimbulkan ketidakpuasan atau penderitaan. Dan sesungguhnya tubuh jasmani atau semuanya ini adalah tidak ada inti yang kekal. Tidak ada aku milikku, itu tidak ada sebenarnya. Ini sudah mutlak ya berarti ya? Mutlak ya? Ketidakkekalan badan jasmani akhirnya menimbulkan salon kecantikan. Ya, begitulah. Dokter operasi plastik. Kalau mulai timbul kirutannya, jerawat itu? Kerut. Nah, mulai ada ubanan, aduh gimana ini, saya sudah tua, saya sudah ini. Manusia itu lucu ya, memang penderitaannya Bante. Tapi tidak disadarin. Baik Bante, kita akan teruskan lagi. Baik pemirsa Dhamma TV, jangan kemana-mana karena kita akan ketemu lagi setelah satu ini. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya masih acara Manage Your Mind bersama saya Satna Dewi. Baik Bante, kita tadi berbicara tentang 4 kasunyatan ya Bante. Bisa kita lanjutkan? Sampai tilakana sudah. Iya, jadi tadi keyakinan kita tentang nibbana. Kebahagiaan tertinggi itu adalah nirwana, padamnya kotoran batin kita, tidak ada kotoran di dalam batin kita. Itu adalah nibbana yang kita yakini. Kemudian yang kedua adalah kita yakin terhadap kebenaran, kesadaran. Siapapun yang punya kesadaran, dia mengetahui kebenaran dan bisa mencapai kesucian. Kita meyakini itu. Kemudian yang ketiga, kita meyakini tentang kitab suci Tripitaka, Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka, tentang peraturan, tentang ajaran, dan tentang filsafat, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita meyakini tentang hukum karma, hukum sebab dan akibat. Kemudian selanjutnya meyakini tentang hukum 4 kasunyatan mulia. Kemudian yang terakhir meyakini tentang hukum tilakana. Itu tadi yang menjadi dasar-dasar keyakinan umat Buddha. Kemudian tadi kan saya mengatakan bahwa ada 5 kekuatan. Ini tadi satu kekuatan itu sudah banyak itu. Nanti lain kali mungkin bisa diuraikan. Kemudian yang kedua adalah kekuatan karena semangat, wirya. Kalau kita ingat Mbah Bante Wirya, nah ini dia. Harus semangat orangnya. Semangat. Tidak boleh, masih pagi nanti dululah. Sudah panas, entar dulu lah. Sudah sore, entar dulu lah. Entar enggak jalan-jalan lah gitu kan. Nanti enggak jalan-jalan begitu kan. Jadi harus punya semangat. Punya wirya, semangat. Waktunya bangun-bangun, waktunya kerja-kerja, waktunya istirahat-istirahat. Bisa menempatkan diri pada waktu yang tepat, pada tempatnya begitu. Kemudian selain kita punya kekuatan semangat, kita pun juga punya kekuatan sati. Sati itu kesadaran. Sati ya. Jadi memiliki kesadaran. Mau mikir sadar, mau ngomong sadar, mau melakukan apapun sadar, mau makan sadar, mau berdiri, berjalan, duduk, baring, apapun yang kita lakukan, mau kita ucapkan, kita pikirkan, semuanya ada sadar itu. Ada kekuatan dari kesadaran itu. Sehingga kalau dalam bahasanya orang Jawa itu kan mengatakan sak bejo-bejone wong lino, luwih bejo wong eling lan waspada. Ya kan? Sadar ke dalam kekinian. Iya, sadar di dalam kekinian. Buddha pun di dalam pernyataannya yang jelasnya juga kewaspadaan adalah menuju kekekalan, kelengahan adalah menuju kematian. Orang yang selalu sadar dia tidak akan mati. Bagi seseorang yang lengah, meskipun hidup sebenarnya sudah dekat dengan kematian. Itu. Boleh nggak Bante sambil nyapu sambil ngomel gitu? Ini rokok kok dibuang deh, ini gitu boleh nggak? Ini sadar loh, sadar toh.
Marah kan? Sadar. Marah kan? Ngomel nggak marah? Enggak marah, cuma ngomel Ngomel aja boleh kan Bante? Itu sadar loh. Iya, ya, enggak marah cuma ngomel doang. Padahal itu kan ngomel itu wujud dari kemarahan dia, Nggak boleh ketidakpuasan dia. Iya, nggak boleh. Enggak boleh. Nggak boleh, diam aja ya sambil. Ya, kalau memang kotor ya dibersihkan, selesai sudah, enggak usah sambil menodai batinnya, tidak usah. Itu masalah tidak kecil usah sering loh, Bante. mau berbuat baik sambil berbuat jahat, tidak usah. Iya, itu sering soalnya Bante. Ya wis, ya wis. Ya, Ya, jadi yang oke. kedua tadi ada semangat, kemudian yang ketiga ada kesadaran, Kesadaran tadi itu, kemudian konsentrasi, konsen. Apa yang dilakukan saat ini harus dikonsentrasikan, terfokuskan. Tujuannya untuk apa? Seperti hanya orang nyapu. Tujuannya orang nyapu itu kan mau bersih. Kalau kita melakukan dengan penuh kesadaran tadi, hasilnya bersih. Iya, benar, bersih, Ya kan? bersih. Kalau ndak penuh dengan kesadaran, ndak bersih. Karena waktu nyapu ngomel-ngomel, akhirnya ada yang sisa-sisa gitu, ndak tahu karena ngomel terus itu. Apalagi nyapu sambil terima telepon, sambil dandut, sambil itu ndak karu-karuan itu sudah. Tapi ini biasanya ibu-ibu ya. Luar biasanya ibu-ibu begitu, sambil masak, sambil terima telepon, sambil dengarkan Oh, tujuh hal dilakukan bersama-sama. Iya, Itu loh hebatnya, begitu Bante. ya, hebat memang. Tapi kalau bapak-bapak nggak bisa, biasanya sambil nonton baca koran aja ditanyain, nggak tahu apa, saya lagi baca koran sambil marah-marah. Loh, beda loh Bante, ibu-ibu tuh kadang mikir masak menu apa, ngurusi anak sekolah, itu cleaning service belum dikerjakan, ya tuh, laundry, loh ayo Bante, Ya. nyusun, aduh Bante banyak sekali. Ya, saya ucapkan terima kasih sama ibu-ibu yang luar biasa Ngurusin pikir ini, pikir hotel loh itu, nih, Bante. begitu. Tapi Iya kan, bahaya Bante? sekali untuk Ya, sampai iya. kalau pikirannya tercabang-cabang begitu. Ngomel Bante kalau ada yang nyela sedikit gitu, Ya. nggak tahu pikirannya lagi gimana itu loh Bante ya. Ya. Ya ini nih ibu-ibu, saya tahu karena saya juga mengalami lah seperti Ya. itu ya. Jadi konsen tujuannya untuk apa tadi harus tetap fokus ke sana, kemudian dilakukan dengan penuh kesadaran. Iya, iya. Dan kemudian yang terakhir adalah kekuatan yang terakhir yang harus terus kita gali adalah pengetahuan, kebijaksanaan. Ini harus kita gali. Mungkin saat ini kita melakukan ini adalah yang terbaik. Tapi begitu kita belajar, kita mau bertanya, kita mau berdiskusi, oh ternyata ada yang lebih baik. lagi. Seperti itu. Sehingga pengetahuan kita menjadi lebih baik, lebih Berarti baik. harus open mind Seperti- ya, pikirannya terbuka. Oh iya. Nggak Eh, nutup ya. tidak menutup. Kalau orang yang menutup pikirannya dengan pikirannya sendiri, dia menderita itu sebenarnya. Dia menganggap milik saya yang terbaik, yang terbagus. Inilah yang Begitu paling melihat yang bijaksana. di luar, oh ternyata di sana lebih bagus dari punya saya. Nanti akhir-akhir ini minder deh. Seperti itu. Jadi ya open aja, lihat aja, pelajari semuanya yang ada di dunia ini. Katanya kan dunia seisinya diciptakan oleh Yang Maha Kuasa katanya. Ya kalau memang semuanya diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, pelajari semua dong. Ya, banyak Begitu. nggak- Nggak apa-apa. Manfaatkan hidupnya ini untuk belajar untuk menjadi bijaksana, untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktunya. Bisa kan? Meskipun kadang-kadang salah Ya juga itu wajar-wajar aja lah, kadang salah, kadang benar gitu, itu wajar aja, kan namanya orang belajar. Bante sendiri aja juga tidak murni 100% bisa bersih, benar, terus itu tidak. Ada kesalahan-kesalahan yang mungkin di batas kemampuan saya. Saya menganggap ini benar, ternyata ada suatu celah-celah tertentu yang buruk sehingga akhirnya menimbulkan penderitaan kayak begitu. Berarti harus ada semangat untuk merubah diri yang ke arah lebih baik. Ada kesadaran, harus ada kesadaran dan juga ada keyakinan. Ya 5 hal tadi harus saling mengisi. Berinteraksi ya. Betul sekali. Sebenarnya artinya berbuah keyakinan juga ya. Iya, Setelah kita semakin melakukan. keyakinannya semakin kuat karena memang kita sendiri sudah membuktikan kebenarannya. Betul. Makanya ajaran Buddha itu menekankan bukan percaya. Kamu harus yakin, kamu harus percaya, bukan itu. Ajaran Buddha itu mengajarkan datang dulu, lihat, buktikan. Lihatlah, buktikan dulu. Vini vidi vidi. Kalau kita sudah begitu, nah silakan. Percaya atau tidak percaya silakan. Tergantung pada dirinya masing-masing. Tapi kalau kita sudah mengatakan, oh ajaran Buddha tidak baik, tidak benar, padahal kita belum tahu, belum membuktikan sendiri, ya akhirnya kita Sok main tahu dengan namanya. pemikiran kita Itu sendiri. namanya sok tahu. Makanya datanglah, lihat dan buktikan. Jadi tidak ada salahnya untuk mempelajari semua kitab tentunya Bante? Tidak ada masalah. Saya sendiri juga pernah membaca semuanya itu, meskipun tidak bisa menguasai keseluruhannya, Ya, tapi paling saya nggak setidaknya intinya sudah ya. tahu lah. Iya, iya. Seperti itu.
Baik Bante, waktu juga yang membuat kita harus segera berpisah. Tapi memang seru kalau ngobrol sama Bante Teja Pujo. Ini semangat terus ya, positif terus. Baik Bante, monggo ada waktu 3 menit untuk memberikan kesimpulan. Ya, tujuannya tadi adalah kita merdeka. Ya. Ya kan? Yang tadi sudah saya sampaikan adalah seseorang yang disebut pahlawan sejati adalah orang yang bisa menaklukkan dirinya sendiri. Taklukkan diri kita sendiri dengan cara kita membersihkan batin kita dengan kekuatan yang sudah saya sampaikan tadi. Kekuatan sudah tersedia di dalam diri kita masing-masing dan penyakitnya juga ada di dalam batinnya masing-masing. Sepatutnya kalau kita ingin terbebas, ingin merdeka, kikis semua yang ada di dalam batin kita, yaitu kebencian, keserakahan, kebodohan. Jangan sampai batin kita terjajah oleh itu, dan bebaskan batin kita itu dari kebencian, keserakahan, kebodohan itu supaya kita benar-benar bebas, merdeka, bahagia, dan juga bisa memberikan manfaat bagi kehidupan semua makhluk yang ada. Itulah wujud bakti kita pada orang yang sangat berjasa dalam hidup kita, yaitulah orang tua kita, para guru kita, dan itulah wujud kita mencintai diri kita sendiri. Ya. Begitu. Semoga saja semuanya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, sehingga kebahagiaan dapat dirasakan baik dalam kehidupan sekarang ataupun yang akan datang. Ya. Itu harapan saya. Amin katanya ya. Amin. Baik. Terima kasih Bante Teja. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya menjadi bebas dan merdeka kita mulai dari dalam hati kita, batin kita sendiri, agar tidak ada kekotoran batin di situ, dan tentunya hidup menjadi lebih tenang, lebih damai, dan langkah ke depan seharusnya menjadi lebih mudah dan lebih lancar seperti itu. Baik pemirsa Dharma TV, kata kunci kita adalah mind is not everything but everything is from mind. So manage your mind. Baik, terima kasih. Saya Satna Dewi beserta kru Dharma TV mengucapkan selamat malam dan sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.